Di tengah arus politik yang kian dinamis, sinyal reshuffle kabinet dari Prabowo Subianto menggema sebagai peringatan keras kepada para menteri di pemerintahannya. Sebuah isyarat tegas bahwa kepemimpinan yang ia bangun tidak memberikan ruang bagi mereka yang setengah hati bekerja untuk rakyat. Pertanyaannya, apakah reshuffle ini sekadar ancaman politik atau justru langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih solid? Sejarah mencatat bahwa kekuasaan sejati tidak sekadar dimiliki, tetapi dikelola dengan bijak. Maka, keputusan Prabowo akan menjadi penentu apakah reshuffle ini sebatas gertakan politik atau bagian dari grand strategi dalam menyongsong masa depan Indonesia. Indonesia bukan sekadar tanah air dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang hingga Merauke, tetapi juga sebuah entitas yang dikelola oleh kebijakan dan keputusan strategis. Setiap menteri yang diberi amanah bukan hanya simbol dari kursi kekuasaan, tetapi juga ujung tombak kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat. Jika ada di antara mereka yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, maka sudah sewajarnya mereka digantikan. Prabowo, yang dikenal sebagai pemimpin dengan visi besar, tidak akan membiarkan kabinetnya menjadi wadah bagi para pembantu yang hanya sekadar bertahan tanpa kontribusi berarti. Seorang pemimpin besar memahami bahwa kesetiaan bukanlah soal asal tunduk, tetapi tentang kesungguhan dalam mengemban tugas. Dalam konteks inilah, ancaman reshuffle dapat dimaknai sebagai pesan bahwa tidak ada ruang bagi kompromi terhadap kinerja yang buruk. Rakyat menginginkan perubahan, bukan janji-janji kosong yang terhenti di meja rapat kabinet. Jika Prabowo ingin menorehkan sejarah baru dalam pemerintahan, maka ia harus memastikan bahwa setiap orang di dalam kabinetnya memiliki etos kerja yang sama, totalitas dalam membangun Indonesia. Dinamika politik selalu bergerak seperti ombak yang tak pernah tenang. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, reshuffle bukanlah hal baru. Namun, ketika sinyalnya datang dari Prabowo, maknanya jauh lebih mendalam. Prabowo bukan tipikal pemimpin yang berbicara tanpa perhitungan. Setiap kata yang ia ucapkan adalah cerminan dari strategi yang telah dipertimbangkan dengan matang. Oleh sebab itu, ancaman reshuffle kali ini bukan sekadar alarm peringatan bagi para menteri, tetapi juga ajakan untuk berbenah diri, bekerja lebih keras, dan menunjukkan loyalitas yang sesungguhnya. Ada yang melihat reshuffle ini sebagai manuver politik untuk mengamankan stabilitas kekuasaan, namun ada pula yang menilai sebagai bentuk ketegasan dalam menegakkan disiplin kerja. Dalam politik, setiap tindakan memiliki dampaknya sendiri. Prabowo tidak mungkin mengambil langkah besar tanpa pertimbangan yang matang. Jika reshuffle benar-benar terjadi, maka itu bukan sekadar tindakan reaktif, tetapi bagian dari peta jalan menuju pemerintahan yang lebih kuat. Inilah yang membedakan seorang pemimpin sejati dari sekadar politisi biasa. Keberanian mengambil keputusan meskipun penuh risiko. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo sering menekankan bahwa loyalitas dalam pemerintahan bukanlah sebatas ucapan manis, tetapi harus diwujudkan dalam kinerja nyata. Kepemimpinan yang ia usung bukan hanya berbasis pada retorika, melainkan pada pencapaian konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Jika ada di antara para menterinya yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan rakyat, maka sudah sewajarnya mereka disingkirkan. Pemerintahan tidak boleh menjadi tempat bagi mereka yang hanya ingin bertahan tanpa berkontribusi. Rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada Prabowo. Ia bukan sekadar pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan karena popularitas semata, tetapi karena janji akan perubahan nyata. Maka, reshuffle bukan sekadar isu politik, tetapi ujian bagi komitmen Prabowo dalam mewujudkan janji-janji yang telah ia sampaikan. Setiap keputusan yang ia ambil akan menjadi cermin bagi kepemimpinannya. Apakah ia benar-benar pemimpin yang berpihak pada rakyat, atau hanya bagian dari lingkaran kekuasaan yang bermain dengan kompromi? Dalam politik, konsistensi adalah kunci. Jika Prabowo telah mengirimkan sinyal reshuffle, maka tidak boleh ada ruang untuk tarik ulur keputusan. Ketegasan dalam bertindak akan menentukan seberapa besar kredibilitasnya sebagai pemimpin. Jangan sampai reshuffle hanya menjadi isyarat tanpa eksekusi yang nyata. Sebab, dalam dinamika kekuasaan, ketidaktegasan adalah kelemahan yang akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya. Masyarakat Indonesia bukan lagi penonton yang pasif.
Mereka memahami bahwa politik bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tetapi juga soal siapa yang bekerja. Mereka tidak ingin mendengar wacana perubahan tanpa realisasi yang konkret. Jika reshuffle benar-benar dilakukan, maka itu harus diarahkan pada satu tujuan utama: membentuk kabinet yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menempati kursi kekuasaan. Sejarah telah mencatat bahwa pemimpin yang besar adalah mereka yang berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat. Prabowo kini berada di titik kritis yang akan menentukan arah kepemimpinannya. Jika reshuffle benar-benar ia lakukan, maka itu harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, bukan sekadar kompromi politik. Sebab, pada akhirnya, rakyatlah yang akan menilai apakah Prabowo adalah pemimpin yang tegas atau hanya sekadar sosok yang gemar mengeluarkan ancaman tanpa realisasi. Dalam politik, ketegasan bukan hanya soal bagaimana seorang pemimpin berbicara, tetapi bagaimana ia bertindak. Jika Prabowo ingin menorehkan namanya dalam sejarah sebagai pemimpin yang kuat, maka reshuffle harus menjadi bukti nyata dari keberaniannya menyingkirkan mereka yang tidak berkontribusi. Jangan sampai ancaman reshuffle ini hanya menjadi angin lalu, yang akhirnya membuat kabinetnya kehilangan kredibilitas di mata publik. Pemimpin besar tidak hanya menciptakan harapan, tetapi juga menegakkan disiplin untuk mewujudkan harapan itu. Reshuffle bukan sekadar bongkar pasang menteri, tetapi juga penegasan visi kepemimpinan. Jika Prabowo serius dalam membangun Indonesia yang lebih kuat, maka ia harus memastikan bahwa setiap menteri dalam kabinetnya benar-benar memahami visi tersebut. Mereka yang bekerja setengah hati atau bahkan memiliki agenda pribadi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat harus segera disingkirkan. Sebab, pemerintahan yang kuat bukan dibangun oleh individu-individu yang setia pada kekuasaan, tetapi oleh mereka yang setia pada bangsa dan negara. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Banyak pemerintahan yang melemah bukan karena serangan dari luar, tetapi karena ketidaktegasan dalam menertibkan barisan sendiri. Kabinet adalah garda terdepan dalam menjalankan visi presiden, dan jika ada yang gagal menjalankan tugasnya, maka ia adalah beban yang harus segera dilepaskan. Tidak ada ruang bagi kepemimpinan yang ragu-ragu. Keberanian dalam mengambil keputusan adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, reshuffle juga harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai keputusan ini justru menjadi bumerang yang melemahkan soliditas internal. Setiap perombakan kabinet harus berorientasi pada efektivitas pemerintahan, bukan sekadar pergantian nama tanpa perubahan nyata. Jika Prabowo benar-benar ingin menjadikan reshuffle sebagai alat konsolidasi kekuasaan, maka ia harus memilih orang-orang yang tidak hanya loyal, tetapi juga kompeten dalam menjalankan tugasnya. Pertanyaannya, apakah reshuffle ini akan membawa perubahan signifikan? Jawabannya bergantung pada bagaimana Prabowo mengeksekusinya. Jika perombakan dilakukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik semata, maka rakyat akan kecewa. Tetapi jika reshuffle ini benar-benar berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif, maka langkah ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan. Keputusan ada di tangan Prabowo. Apakah ia ingin dikenang sebagai pemimpin yang berani atau sekadar penguasa yang mengikuti arus politik tanpa arah yang jelas? Politik adalah seni membaca momentum. Sinyal reshuffle yang dilemparkan Prabowo bisa menjadi strategi untuk mengukur kesetiaan para menterinya, atau bisa juga menjadi langkah awal dalam mengamankan stabilitas pemerintahan. Bagaimanapun, ancaman tanpa tindakan hanya akan memperlemah wibawa kepemimpinan. Jika reshuffle benar-benar dilakukan, maka momentum ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, lebih solid, dan lebih berpihak kepada rakyat. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak politik dari keputusan ini. Perombakan kabinet tentu akan memunculkan reaksi dari berbagai pihak, baik dari dalam pemerintahan maupun dari luar. Oposisi bisa saja menggunakan momentum ini untuk menyerang kredibilitas pemerintahan Prabowo, sementara partai-partai koalisi bisa menjadikannya sebagai alat tawar-menawar politik. Namun, seorang pemimpin besar tidak boleh gentar menghadapi tantangan. Keputusan yang benar harus tetap diambil, meskipun penuh dengan risiko. Di tengah segala dinamika politik ini, satu hal yang harus diingat, rakyat menuntut hasil, bukan sekadar wacana. Jika reshuffle dilakukan, maka harus ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Jangan sampai perombakan ini hanya menghasilkan wajah-wajah baru yang tetap bekerja dengan pola lama. Perubahan bukanlah sekadar soal mengganti orang, tetapi soal memperbaiki sistem. Jika reshuffle ini benar-benar dilakukan demi kepentingan bangsa, maka ia harus menjadi langkah awal dari reformasi birokrasi yang lebih besar. Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Dengan segala tantangan yang ada, dari ekonomi hingga geopolitik, kita membutuhkan kepemimpinan yang berani dan tegas. Prabowo memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya pemimpin yang kuat dalam retorika, tetapi juga dalam tindakan. Jika reshuffle ini benar-benar terjadi, maka itu harus menjadi langkah strategis dalam membangun pemerintahan yang lebih baik. Tidak boleh ada lagi kompromi terhadap ketidakmampuan dan ketidakdisiplinan. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat setiap keputusan besar yang diambil oleh Prabowo. Jika reshuffle ini dilakukan dengan tepat, maka ia akan dikenang sebagai pemimpin yang berani menegakkan disiplin dan membangun pemerintahan yang kuat. Namun, jika reshuffle ini hanya menjadi ancaman kosong tanpa realisasi, maka kepercayaan publik bisa terkikis. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tegas, berani, dan berpihak kepada rakyat. Kini, semua mata tertuju pada Prabowo. Apakah ia akan mengambil langkah berani atau membiarkan momen ini berlalu begitu saja?